Salam dan bahagia. Saya, Rudi Wijaya, akan membuat aksi nyata. Adapun tujuan dari modul Merdeka Belajar, memahami peran guru Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pada modul Merdeka Belajar ada 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, ini pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun aksi nyata yang bisa dilakukan pada modul Merdeka Belajar, ini ada 2 pilihan. Yang pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, dalam aksi nyata, saya memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dengan cara membuat video presentasi tentang materi Merdeka Belajar. Mari kita lihat materi modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Nah, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, kita dapat menggunakan kekuatan tersebut serta meminimalkan kelemahan diri kita dalam mendidik dan mengajar siswa-siswi kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru mengikuti BIMTEK Kurikulum Merdeka itu sebagai upaya untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta bersiap menghadapi perubahan. Sebagai contoh, saat ini kita berada pada era digital, di mana pada era ini terjadi digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada dunia pendidikan. Saat ini, hampir semua aspek pendidikan sudah dapat diakses dan dilaksanakan secara daring atau online, baik melalui aplikasi, media sosial, ataupun internet, sehingga secara tidak langsung sebagai guru kita harus siap menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dengan teknologi yang akhirnya mengharuskan kita untuk belajar dan mengembangkan diri lebih lanjut tentang teknologi untuk pendidikan serta pemanfaatannya dalam pembelajaran agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Tidak bisa dipungkiri bahwa peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Kita harus terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, menyenangkan, yang juga mengakomodasi konsep Merdeka Belajar. Penting sekali bagi seorang pendidik untuk terus mengembangkan kemampuan diri, baik secara keilmuan, pendalaman materi, serta inovasi pembelajaran, sehingga kita bisa berperan secara maksimal dalam mendidik. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Saat ini, inovasi pembelajaran amatlah penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Sehingga, jika siswa nyaman belajar dengan kita akan lebih mudah dalam menanamkan karakter-karakter baik yang sesuai dengan profil Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik dituntut untuk selalu belajar dan berinovasi. Mari kita melihat modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Selama ini, kita selalu yakin dan percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan tempat bagi siswa untuk menyiapkan bekal dalam menghadapi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid menyiapkan masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup membantu siswa menyiapkan bekal itu? Sejauh mana kita bisa menginspirasi, sejauh mana kita bisa membangun karakter mereka. Untuk jawabannya,
kita dapat melihat kembali aktivitas kita selama mengajar di kelas. Kemudian dievaluasi dan ditingkatkan kembali, atau mungkin dikembangkan praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas hingga kita menemukan suatu formula yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Karena itu kita harus memahami bahwa setiap kita mempunyai satu metode mungkin cocok bagi sebagian siswa, namun belum tentu cocok bagi siswa lain. Sehingga kita perlu melihat kondisi siswa agar dapat menyesuaikan pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kondisi siswa, agar kebutuhan anak atau siswa akan belajar benar-benar dapat terpenuhi. Berikutnya, pendidikan sebagai selama satu abad. Pendidikan selama satu abad. Pada materi ini kurang lebih hampir sama dengan materi yang pertama, yang intinya sejauh mana kita bergerak, kita belajar, kita berinovasi, kita mengembangkan diri dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, yang mana hakikatnya dari belajar adalah belajar tanpa henti. Sampai kapanpun kita akan terus belajar. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang murid, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Adapun kodrat keadaan, pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan mengarahkan, membaca arah perubahan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudi laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam dari masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki siswa. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan suatu hal yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara kita dalam mendidik dan mengajar pun harus dirubah, menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, azas trikom. Di antara beberapa azas pendidikan yang perlu diketahui oleh seorang pendidik, antara lain azas trikom, sudah pernah didengar bukan? Mari kita lihat ulasannya. Azas trikom dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikom, kontinu, konvergen, konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Seorang pendidik harus memahami azas trikom, dan praktiknya dalam pembelajaran. Azas trikon yang pertama adalah kontinuitas. Maksudnya tidak melupakan akar nilai budaya dalam pembelajaran, selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Azas trikon yang kedua adalah konvergeni. Maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia dalam pembelajaran. Guru harus menghargai dan memberikan persepsi kepada peserta didik sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Azas trikon yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Itu harus kita terapkan dalam pembelajaran.
Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman peserta didik. Keberagaman menyangkut latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar anak yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Berikutnya teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak memiliki potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Kita lihat modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menghantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi menghantarkan murid selamat dan bahagia, ada 3 poin penting yang kita pelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidikan tidak hanya menghasilkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulada berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tuturi Handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Nah, bagaimana merdeka belajar abad 21? Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru, pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bahas lebih detail. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik atau bagi murid. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.